Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 23. Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus berkata kepada Petrus, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Ketika Yesus memberikan kunci kepada Petrus, itu bukan sekedar lambang. Kunci adalah simbol kepercayaan. Hanya orang yang dipercaya yang akan diberi kunci, terutama kunci surga. Artinya Yesus memberi Petrus tanggung jawab besar, yaitu untuk menjaga, membimbing, dan membuka jalan bagi orang lain agar mengalami keselamatan. Namun bukan hanya Petrus yang menerima kepercayaan itu. Kita pun sebagai umat Kristiani juga diberi kepercayaan yang sama. Kita dipercayakan untuk menjadi penjaga dan pembuka jalan menuju kasih Allah. Hidup kita di dunia memiliki dampak kekal. Cara kita memperlakukan orang lain, mengampuni, mencintai, dan membangun
Itu semua bukan hal yang sederhana atau sepele. Itu semua adalah bagian dari tugas membuka surga bagi sesama. Seringkali kita justru menutup pintu bagi orang lain. Kita menghakimi, menyakiti, dan membatasi kasih hanya untuk mereka yang kita anggap pantas. Padahal Tuhan telah memberikan kunci kepada kita agar kita membuka, bukan menutup, mengampuni, bukan menyimpan dendam, menerima, bukan menolak. Hari ini marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku sudah menggunakan kunci yang Tuhan percayakan dengan benar? Apakah aku sudah menjadi pembuka jalan keselamatan dan kasih, atau justru menjadi penghalang bagi orang lain? Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berilah kami hati yang luas, yang mampu menerima siapapun tanpa syarat, dan tangan yang terbuka untuk menolong, bukan menjauh. Ketika kami lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami ragu, terangilah langkah kami. Dan ketika kami lupa, ingatkanlah bahwa Engkaulah pemilik surga itu sendiri. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.